Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mengenal diri? Waalaikumsalam Tuan Rudi yang mulia ya. Ini Tuan Rudi dari mana nih? Pertanyaannya bagaimana cara mengenal diri? Cara mengenal diri itu ada dua, mengenal diri jasad dan mengenal diri yang halus. Diri kita ini kan garis besarnya dua, diri yang dicipta dan diri yang ditiupkan. Diri yang ada sebelum keadaan ada itu ada, yaitu zaman azali dulu, yaitu diri roh. Dan diri yang ada setelah keadaan ada itu ada, zaman tanjisi hadis, yaitu jasad. Jadi roh ditiupkan, jasad diciptakan. Mengenal diri jasad itu lewat apa? Lewat fisika, matematika, biologi, antropologi, ekonomi, sosial, macam-macam. Itu untuk mengenal diri jasad. Misal belajar diri jasad tentang bagian mata, ya belajar tentang mata di biologi. Bagaimana cara mata menangkap cahaya, berarti belajar fisika. Belajar tentang gelombang foton atau gelombang cahaya. Bagaimana telinga bisa mendengar secara jasad, maka belajar fisika, gelombang, frekuensi, ya, gendang telinga secara biologi dan fisika. Itu cara mengenal diri jasad. Nah, cara mengenal diri batin itu lewat guru rohani, lewat perenungan, lewat rasa, lewat perenungan, lewat riyadhah, lewat tirakat, untuk membedah rahasia-rahasia di dalam diri. Nah, diri jasad ini bidang datar. Ketika saya menulis garis U, angka U di sini, maka itu namanya dua dimensi ya. Garis U yang ada di sini itu namanya dua dimensi. Lalu saya taruh gambar semut di sini, ya. Gambar semut di sini. Di alam dua dimensi, di alam gambar semut ini, dia tidak pernah tahu akan adanya atas dan bawah. Dia hanya bisa maju, mundur, kiri, kanan. Ya, di alam dua dimensi, coba bayangkan kita hidup di alam dua dimensi, di bidang datar. Ya, kita hidup di bidang datar ya. Di alam bidang datar ini, di alam dua dimensi ini, makhluk yang ada di situ tuh, gambar yang ada di situ tuh, dia nggak akan pernah tahu akan adanya atas dan bawah. Bisa dipahami nggak? Jadi ketika kita menggambar sesuatu di bidang datar, di alam dua dimensi itu dia nggak pernah tahu akan adanya atas dan bawah. Yang dia tahu hanya maju, mundur, kiri, kanan. Ya. Nah, kita adalah makhluk tiga dimensi. Nah, ketika kita mau memindahkan sesuatu, tinggal kita bawa aja ke atas, ke gini. Atau gambar U tadi, pindahkan semut itu, yang gambar semut itu dari sini, maka dia harus mengikuti garis dua dimensi tadi. Tapi kalau kita makhluk tiga dimensi, kita tinggal angkat aja. Saya ambilin pulpen. Ya Allah, kaget ya saya. Ini biar ada gambaran ini. Ketika saya menulis garis U, angka U di sini, maka bagaimana cara memahami Isra Mi'rajnya Nabi ya? Garis U yang ada di sini penjelasan dua dimensi. Nah, baik, lalu saya taruh gambar semut di sini, ya. Gambar semut di sini. Di alam dua dimensi. Ini gambar U ya. Alam gambar semut ini gambar U. Dia tidak pernah tahu bagi si titik ini dan bawah ya. Bagi si titik dia hanya bisa maju ketika dia mau berpindah ke kiri kanan. Dia harus melewati ini ya. Di alam dua dimensi, coba bayangkan kita hidup di alam dua dimensi. Karena si titik ini adalah makhluk dua dimensi. Kita hidup di bidang datar ya. Tapi bagi kita makhluk alam dimensi bidang datar ini, tinggal kita ambil aja titik ini, pindahin makhluk yang ada di situ tuh, gambar yang ada di situ, dia nggak akan pernah bagi titik itu di dunianya itu, di alamnya itu nggak ada atas dan bawah. Bisa dipahami? Nah, sekarang coba pahami ya. Kita ketika kita menggambar sesuatu di bidang bawah, ada kiri, di alam dua dimensi itu dia nggak pernah tahu akan adanya atas dan bawah. Kita memahami juga empat dimensi, yang dia tahu hanya maju, mundur, kiri, kanan. Ada masa saat ini, ada kata saat itu, ada kata sebelum itu, adalah makhluk tiga dimensi. Itu waktu. Nah, ketika kita mau memindahkan sesuatu, tinggal kita bawa aja ke atas yang terjadi gini. Atau gambar U tadi alam semesta itu nutfah, pindahkan semut itu yang gambar semut itu dari sini, maka dia harus mengikuti garis dua dimensi alam semesta. Tapi kalau kita makhluk tiga dimensi, kita tinggal angkat aja. Ada nuklir daya besar, ada nuklir daya kecil.
Satu lewat rumus biar relativitas ada umum gambaran Albert ini. Einstein, Bagaimana yaitu cara gravitasi. Yang tiga ini lewat fisika kuantum. Bagaimana fisika cara subatomik. memahami Isra Mi'rajnya Nabi? Ya, nuklir daya besar, nuklir daya Karena kecil ada dengan penjelasan di sini juga. Dengan Baik, saya elektromagnetik. terpaksa coret buku ya. Sekarang coba bayangin. Ini kan ada buku biasa ya. Sebelum adanya ada, baik frekuensi belum ini ada, gambar U tidak ya. ada belum ada. Ini gambar U. Tidak ada belum ada. Ada Bagi belum ada si titik frekuensi ini, cahaya atom, ya, proton, bagi si frekuensi titik gelombang ini, itu belum ada semua. ketika dia mau Antimateri berpindah ke dan sini, materi belum ada dia semua. harus melewati ini. Siapa yang Garis ada? ini. Adanya juga Garis tidak dua bisa dimensi disebut ini. ada karena keadaan ada belum ada. Karena si titik ini Inilah adalah yang makhluk dibahas dua oleh dimensi. azali. Ini yang dibahas oleh Tapi hakikat. bagi kita makhluk Ini yang tiga dibahas dimensi oleh gampang. tajalli, Tinggal akhir kita sabita. ambil aja titik Maka ini, Nur Muhammad pindahin ke sini. tidak bisa dikatakan diciptakan. pindahin Kalau ke ada sini. orang bertanya, nah bagi makhluk apa titik yang pertama itu kali di diciptakan? dunianya itu, Orang-orang di mengatakan alamnya itu nggak ada atas dan orang-orang bawah. sufi itu sesat. Karena dia meyakini yang sekarang pertama coba kali pahami diciptakan ya. adalah Nur Muhammad. Kita Siapa makhluk tiga bilang Nur dimensi. Muhammad diciptakan? Ada atas, Yang pertama ada kali bawah, Allah ada ciptakan kiri, itu ada kolam kanan, secara ada syariat. tengah. Apa itu cipta? Setelah Kita keadaan memahami ada, juga itu empat ada. dimensi, yaitu waktu. Ada Baru masa bisa dikatakan depan, ada dicipta. masa lalu, ada masa saat ini. Sedangkan Ada Nur kata Muhammad saat itu bukan ada ciptaan, kata dia itu sebelum itu, tajalli, ada kata manifestasi. sesudah itu. Makanya waktu. roh kita Nah, itu tidak diciptakan tapi ditiupkan. Nah sekarang bagaimana memahami dimensi yang lebih tinggi dengan otak kita yang hanya terbatas 3 dimensi dan 4 dimensi? Ini mudah-mudahan paham. Kalau dirinya secara langsung hakiki, sebelum keadaan ada itu ada, dan sebelum keadaan tidak ada itu ada. Itulah kenapa tidak bisa Allah itu ditunjuk di hati, di luar Di atas, dimensi, karena di dimensi bawah, itu ada. setelah Big Sesuatu Bang yang terjadi. dikatakan di itu pasti menuju kepada Jadi dimensi alam semesta ketiga, itu yaitu tempat. tempat, titik di bawah Apa itu apa? tempat, Meledak ruang dan menjadi alam ruang semesta. ini. Atas, Terciptalah 4 bawah, energi yang kiri, mengatur alam semesta. kanan, Ada depan, gravitasi, belakang, tengah, ada elektromagnetik, ada nuklir daya Jadi besar, mengatakan ada nuklir Allah daya kecil. di Satu kapan? lewat rumus Nggak bisa. relativitas umum Albert Einstein, Allah, yaitu gravitasi. Zatullah itu rahasia. Yang tiga ini lewat fisika Goibul kuantum, guyub. fisika subatomik, beyond everything. Ya, Di nuklir luar daya apa besar, yang kita nuklir daya pahami. kecil dengan banyak orang dengan berdoa elektromagnetik. Inilah kalau kita berdoa itu. Sekarang Kalau coba nggak kenal bayangin. Allah dulu. Ya Allah, sebelum ya adanya Allah, ya Rabbi, ada, ya Karim, frekuensi belum ya Allah. ada, tidak Saya ada butuh belum nasi, ada. ya Allah. Tidak ada belum ada. Besok Ada saya belum mau ada frekuensi pergi jenguk cahaya anak saya atom, ke proton, frekuensi gelombang. Di Itu sisi belum ada kita, semua. Masa depan itu antimateri rahasia. dan Di sisi materi Allah belum nggak ada ada masa semua. depan. Masa Siapa depan, yang ada? masa lalu, masa Adanya saat juga tidak ini, bisa disebut sebelum, ada, sesudah, karena saat keadaan itu ada di belum sisi ada. Allah Nggak ada. Inilah yang dibahas oleh Di sisi azali. Allah Ini yang Subhanahu wa dibahas ta'ala. oleh hakikat. Sebelum Ini kita yang ngomong dibahas saya oleh butuh tajalli, nasi, Allah yang sudah tahu sabita. kita butuh Maka nasi. Nur Muhammad Bahkan kita ketika tidak kita bisa dikatakan mengatakan diciptakan. saya butuh Kalau nasi, ada yang orang bertanya, mengizinkan kita berbicara makhluk itu apa Allah yang juga. pertama kali diciptakan? Orang-orang mengatakan inilah. orang-orang sufi itu sesat. Makanya kita karena dia ngopi ya, meyakini yang ngopi pertama pahit. kali diciptakan adalah Nur Muhammad. Jadi tuan-tuan dan Siapa puan-puan yang bilang mulia. Nur Muhammad Jadi diciptakan? tadi dikatakan yang pertama kali qalbun Allah mu'min ciptakan itu ka'abatullah. kolam secara syariat. Hatinya Apa orang itu mukmin cipta? itu ada Setelah rumahnya keadaan Allah, ada itu tempatnya ada. Allah. Salah juga. Baru bisa dikatakan dicipta. Ya. Lalu hati itu Sedangkan apa? Nur Muhammad Jadi itu nama bukan Allah itu ciptaan, hanya dia sampai itu hati, tajalli, manifestasi. masuk ke dalam Makanya jiwa. ruh kita Sudah itu nggak ada tidak nama, diciptakan, nama tapi nggak ditiupkan. ada, huruf nggak Nah, sekarang ada, bagaimana suara memahami nggak ada, dimensi yang lebih bahasa tinggi nggak dengan ada. otak kita yang Bagaimana hanya terbatas bahasa 3 manis dimensi dan 4 dimensi? Bagaimana huruf manis? Maksud rasa manis itu mudah-mudahan hurufnya paham. apa? Rasa manis itu Kalau dirinya bentuknya secara gimana? Kita bingung. Nah, maka rasa inilah tajalli sifat Allah. Ya, tajalli sifat namanya. Jadi yang di dalam ini, jadi yang dikatakan qalbun mukmin ka'abaitullah itu adalah rumah bagi nama zat Allah. Allah, Allah. Jadi kalau qalbu itu masih bilang Allah, Allah. Jadi yang namanya bahasa, nama, huruf hanya sampai di hati. Ya. Maka kemarin tuan-tuan kami berbeda pendapat. Ya, dengan guru kami yang mulia yang mengatakan roh memiliki nama. Saya pribadi ya dalam diri saya itu tidak meyakini roh memiliki nama. Karena nama itu hanya sampai di hati. Huruf, bahasa, nama hanya sampai di hati. Mungkin saya yang salah, ya, pendapat saya yang salah. Mungkin pendapat beliau jauh lebih benar, tapi saya tetap mengikuti apa yang saya rasakan. Karena saya melewati ini lewat rasa saya sendiri. Karena nama itu hanya sampai di hati. Nama, suara, huruf, bahasa hanya sampai di hati.
Masuk ke dalam jiwa sudah nggak ada nama, nggak ada bentuk, nggak ada rupa, nggak ada bahasa. Seperti rasa manis, rasa